Jadi kita bakalan bincang-bincang soal jurusan kakaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Sherly Sylvia Hardian. Dan di video kali ini aku nggak sendirian dan aku lagi ditemenin sama salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang, yaitu Dila. Soalnya Kak Dila. Iya, kakaknya masih malu-malu gitu ya guys. Nah, jadi kita mau bahas apa berdua, nonton aja dulu, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Jadi kita bakalan bincang-bincang soal jurusan kakaknya ya. Tapi sebelum bincang-bincang, ada baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Soalnya biar kenal siapa kakaknya, asalnya dari mana, sukunya apa. Oke. perlu. Oke, kita langsung persilahkan kakaknya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo teman-teman semua, nama aku Khadijah Maria Fadila, biasanya dipanggil Dila, ada juga yang manggil Dija. Aku dari Bukit Tinggi, tepatnya dari Lawang. Tahu Lawang nggak? Nggak. Deket Jam Gadang nggak sih? Jauh. Oh, jauh. Suku ya nih, suku aku si Kumbang. Ratu Sikumbang. Enggak. Oke, terus aku jurusannya ilmu kesejahteraan keluarga. Kalau konsentrasinya aku boga. Yeay. Salam kenal Kak Dila, panggilnya Dila aja kali ya, kan kita sangkatan. Ya. Baca. Oke, Dila sekarang sibuk apa sih? Lagi sibuk bimbingan skripsi. Doain tahun ini wisuda. Amin. Wow, lagi bikin skripsi ya. Jadi sekarang kita bakalan bahas tentang jurusannya Dila guys. Jadi jurusan Dila itu IKK ya, Dil? Ya, IKK. Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Kesejahteraan keluarga. Jadi di sini konsentrasinya tata boga. Kalau IKK itu ada berapa ya? IKK itu dia ada prodinya, ada PKK, terus ada PKK itu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, di PKK itu konsentrasinya ada 2, S1 Boga sama S1 Busana. Nah, di IKK ada D3 Boga sama Busana gitu. Fakultas FPP. Fakultasnya FPP apa tuh panjangannya? Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Nah, dia kan ada yang perhotelan. Ada D4 Manajemen Perhotelan, terus ada Tata Rias sama IKK. Oh, jadi beda ya kalau Tata Rias tuh ada lagi. Kalau salah iya sih. Nanti dilihat lagi deh, ya Allah maafin. Ini dari jurusan IKK. Konsentrasi tata boga. Iya, S1 tata boga. S1 tata boga. Ada yang D3-nya kan? Ada. Nah, kalau di tata boga S1 tuh dia lebih ke pendidikan atau memang ada basic? Dua-duanya sih, kita semuanya ya? dia ngajar juga, praktek juga banyak, jadi imbang deh. Kalau boleh tahu kuliah apa tuh namanya? Mata kuliah di boga tuh ada apa aja? Banyak ya. Ada itu, udah lupa lagi. Semester 1 dari semester 1 aja. Lebih ke praktik boleh sih. Kalau teori juga tuh boleh. Kalau Dila dulu awal-awal kita belajar motong-motong dulu tuh, ada namanya boga dasar. Sekarang nggak salah udah dibalik tuh mata kuliahnya jadi dasar boga. Dulu boga dasar kalau untuk semester Dila ya. Terus kita belajar kita belajar masakan Indonesia. Kita belajar masakan Minang juga. Ada masakan Oriental tuh dari masakan Asia aja. Contoh masakannya apa aja tuh? Contoh misalkan masakan Minang lah ya. Oh, Minang biasa. Kalau Minang apa tuh? Rendang. Oh, rendang udah bikin dipraktekin juga di Iya, kita kampus. semua. Tahu nggak Sherly?
Ini lucu banget dah. Masa kami praktek buat pisang goreng. Serius? Tapi pisang goreng itu kan bukannya tinggal digoreng doang kan? Iya, itu ada mata kuliahnya itu kami kan disuruh Boga dasar tuh bukan? iya, enggak, itu pengolahan penyajian makanan tradisional Minangkabau. Gitu. Jadi kami tuh disuruh tugasnya cari makanan resepsi pernikahan tuh. Kami disuruh observasi ke daerah-daerah tertentu gitu. Resepsi pernikahan. Berarti pisang termasuk makanan tradisional di acara Ada. resepsi. Ada kan yang di tradisional ada yang pakai pisang goreng sama ketan tuh, lemang. Oh, lamang tapai. Ada yang ketan. Jadi kebetulan di daerah tugas villa itu ada pisang gorengnya. Jadi ibu tuh suruh masak itu, kami ditentuin biasanya gitu per kelompok biasanya sih. Oh, berarti yang masakan Minang tuh pisang goreng tuh. Iya. Iya, di daerah nilai ya. Itu yang rendang tuh gimana? Kalau rendang itu memang mata kuliahnya sih, rendangnya pun nggak daging doang kami buat, ada yang dari telur bulat, ada yang campur tepung. Coba tips dulu rendang telur, siapa tahu bisa untuk rekomendasi untuk anak-anak kos. Buat rendang telur. Boleh tuh kan sedikit gitu kan rendang telur gitu. Gimana ya, bumbunya biasa kali ya, bumbu merah. Maksudnya gimana? Bumbu merahnya? Bawang putih, bawang merah, cabai, masaknya lama. Rendang mendingan jangan buat rendang nih, yang lain aja. Kalau anak kos mah ya Oh, jadi nggak rekomendasi. jangan buat rendang guys di rumah. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke, lanjut terus habis itu belajar apa lagi di Boga? Kami juga belajar masakan luar tuh, namanya kontinental. Makan buat steak gitu, masak hidangan kentang. Kalau steak tipis gak deh, setebal ini ada segini nggak sih? Iya, segini. Dan itu masaknya lumayan susah lah. Dia pakai oven? Enggak, dia kan cuman steak itu kan cuman lada sama garam doang tuh. Tapi dagingnya diapain? Dimasak di pan doang, kasih mentega dikit, masak di pan, tapi nentuin kematangannya itu susah. Soalnya kulitnya tebal gitu kan? Iya, kan itu tuh tergantung tingkat kematangan. Kalau dosen lah bilang gini, ajarinnya pakai jempol gini, pegang. Kalau gini ini masih mentah katanya. Kalau di sini iya. Misalnya kamu kan misalnya dia pengen masak nih medium rare setengah matang. Kita megang gini, jari tengah di sini, terus pegang ini. Di sini pegang, rasain kita pegang ini, kita pegang dagingnya. Kalau misalnya udah mirip-mirip sama di sini, itu tingkat kematangan yang kita inginkan. Ini rare, ini medium rare. Gimana? gini. Ini rare, ini rare. Okay, ini medium rare. Habis medium rare, medium. Tapi yang sama aja kalau dipencet kan harus dia kasih pressure dong. Pressure maksudnya? Ditekan dikit nih, coba aja nih cari Dila nih, terus lagi nih. Oh iya, ini agak keras iya gitu kan? ya. Oh, I know. Ada dapat ilmu baru guys. Iya. Oh, jadi maksudnya di tangan kiri berarti ya, nggak bisa tangan kanan? Kanan juga bisa, tergantung sih, bisa aja kan sama. Oh, jadi ini apa tuh tadi, kalau ini tapi ini masih medium rare. Medium rare tuh maksudnya apa? Masih setengah keras? mateng. Oh, setengah matang. Terus kalau yang di tengahnya masih merah-merah. Ada kalau ada kan kenal. Tapi kalau langsung megang itu panas dong. Iya kan, kalau anak boga mah harus kebal ya. Serius? Iya. Berarti beneran langsung dicobain? Kan nggak panas banget. Nggak panas. Kami juga belajar buat roti. Kayaknya bakery. Sering ya roti itu. Soalnya nampak sih di video-video anak-anak boga ya. Bakery, terus kan ada mata kuliahnya pastry itu kami buat kue-kuean, tapi kayak lebih cake gitu ya. Cake ya, tapi cake yang arah ke western kayaknya sih, kayak ada namanya. Apa beda pastry sama western? Enggak, pastry sama kue Indonesia kan beda tuh. Pastry itu dia masuk kue-kuean. Kalau pastry sama bakery beda. Bakery itu roti-rotian biasanya yang dipanggang. Pizza itu masuk bakery. Belum connect. Kayak gini deh. Bakery itu bagian dari pastry. Oh, bakery itu bagian dari pastry. Tapi bakery itu biasanya roti-rotian biasanya. Oh, I know. Gitu. Ternyata harus susah juga ya guys.
Asik Baru sih. tahu loh. Terus dari bikin pastry, habis itu apa lagi mantapnya? Ada nggak sih yang paling sulit dari jurusan boga nih? Jurusan Apa ya? boga. Konsentrasi boga maksudnya. Nggak apa-apa jurusan boga boleh. Boleh juga. Boleh. Serah aja. Apa ya? Ada tuh yang Dila ingat banget nih waktu semester 3 belajar penataan namanya. Itu Penataan meja itu nggak sih? ya itu berkesan banget sih. Yang waktu Soalnya itu Dila nyuruh Dila. Sally itu nggak sih? Ah iya. Ada. Saya korban waktu itu guys. Oh itu. Itu sumpah banget itu ngelatih otot kaki deh. Maksudnya? Jadi Oh yang berdiri meja ya, ini nggak sih? jadi kan itu kan kami belajar tentang pelayanan restoran sih. Jadi itu kuliahnya jam 7, kami masuknya setengah 7 dong. Itu sampai jam 12. Dan ibunya 12 itu siang ya, kan? dan ibunya tuh on time banget pulangnya. Beneran Kacau. jam 12. Kami berdiri terus tangannya harus ke belakang, siap. Capek banget pakai Iya bener-bener tegak guys. pakai hak Soalnya dia. udah nonton langsung. Pakai Nonton. hak itu 3 sentian tapi itu pegel banget. Dia kan berdiri dari jam 7 sampai jam 12 kan. Iya, Itu pun diem aja. Enggak sih, ada yang jalan-jalan ada jalan gitu kan. Dila kemarin sih di dapur ya. Oh, Dila di dapur. Iya nggak lihat kemarin kan. Enggak. Soalnya ada sih, dia juga nyediainnya harus cepet gitu nggak sih? Iya, Tukar makanannya. itu ada tata caranya, ada adab-adabnya. Kalau yang waitersnya nggak boleh ngomong, harus senyum, harus ramah, itu kan udah biasa ya. Harus ada adab. Ada kan yang kemarin waktu dia nuangin minum tangannya di belakang Iya. gitu kan, harus gini, nggak boleh itu juga tangan kan yang Tangan kiri kiri nggak nggak boleh boleh ikut. nggak boleh nyentuh ke ini, Ke meja. nggak. Kalau ini apa namanya, tamunya nih di sini nih, kamu kalau ngasih makan harus dari sebelah kanan gitu. Oh, berarti nggak boleh. Kalau dari sebelah kiri itu nggak salah dia bersihin piring. Kalau ngasih Dari kanan, sebelah kiri sini. harus sebelah kanan. Iya sih, kemarin kayaknya agak rapi gitu. Maksudnya Emang. rapi sih itunya. Iya, itu Dari kan jalan memang. masuknya itu rame-rame gitu kan. Terus habis itu Emang. langsung kayaknya per detik gitu nggak sih? Maksudnya per menit. Maksudnya di hitungan detik gitu nggak sih? Iya, itu di setting sih. Iya kan? Soalnya dia langsung misalnya lurus, terus itu langsung rame-rame kan ke meja masing-masing. Terus nanti balik lagi kayak gitu. Iya, gitu. Ternyata susah guys. Nggak susah sih kalau Tapi enjoy. kalau suka ya itu bakal dinikmati banget ya. Iya sih. Tapi banyak ilmu juga ya kalau di Boga tuh. Iya. Tapi harus punya basic bisa masak atau enggak? nggak juga. ada Serius? ada kok yang temen Dila dia nggak basic boga masuk boga aman-aman aja. Kalau Maksudnya dia mau dari SMA tok gitu. Dila aja SMA IPA. Serius? Berarti enggak Enggak IPA. enggak mas saya kira dia harus punya spesifikasi, punya apa tuh namanya? Enggak. Keahlian di Boga. Enggak sih, kan kita belajarnya dari dasar. Kita belajar motong-motong dari dasar. Gitu. Tapi ada nggak sih yang mahasiswa dia memang nggak bisa masak cuma masuk ke Boga? Ada nggak temuin teman? Nggak bisa masak. Awal-awal ada sih dia cerita dia nggak bisa masak. Cuman pas bawang doang gitu. Iya, masuk boga. Sekarang sih karena udah sering praktek ya, udah pandai-pandai aja gitu. Jadi masuk boga juga ajang belajar ya. Silakan yang mau belajar masak langsung aja masuk Boga. Tapi ya gak apa-apa. Baca. Lumayan gitu. Oh ya, sebelumnya Dila masuk jalur apa kemarin? Dila masuk jalur SBMPTN. SBMPTN. Itu kalau SBMPTN milihnya apa? Siapa tahu nanti ada anak SMA yang mau SBM. daftar Boga. Kalau di SB itu pendidikan kesejahteraan keluarga pilih. Nanti kalau udah PKKMB kita bisa milih konsentrasi. Pilihnya pendidikan kesejahteraan keluarga. Kalau memang mau S1 Boga. S1 Boga. Takutnya nanti salah-salah pula Iya. kan. Dila Sekarang kita bakalan nanya tentang pengalaman Dila pas magang sama PLK ya. Pertama magang dulu kali ya. Bolehlah Dila cerita. Iya. Di mana magangnya Dila? Dila dulu magang di Padang juga di salah satu hotel di dekat pantai.
Ya magangnya Masuknya ke kitchen berarti ya? iya ke kitchen. Dila di kitchen 2 bulan. Dari jurusan Dila disarankan 2 bulan karena covid juga kan. Dulunya pingin waktu magang tuh kami rolling gitu, 1 bulan di pastry, 1 bulan di kitchen. Nah, Apa bedanya pastry di hotel sama kitchen? pastry itu yang ngolah kue sama roti-rotian. Berarti emang khusus itu Khusus doang? beda soalnya kan pastry kan Lebih kalau ke sarapan pagi gitu ya? Iya nggak sih? enggak sih. Kalau sarapan pagi sih kitchen. Di Oh kitchen. beda. Kalau Beda. pastry itu malam? Enggak, pastry kan dia kan kue-kuean dan dia itu kan pakai hiasan-hiasan pakai coklat kan. Dia biasanya tuh ruangannya ber-AC kan nggak mungkin kan nyatu sama kitchen yang panas itu. Meleleh coklatnya nanti. Gitu Oke, guys. I see. Terus? Nah, itu apa lagi ya? Pertama masuk Dila masuk ke kitchen dan itu kan karena Dila dulunya bukan anak SMK, bukan anak boga ya. Jadi agak shock sih bukan agak shock gitu. Karena dunia kerja sama yang kita praktekin tuh agak beda kan. Oh Ya. gitu. Bedanya Bedanya gimana? itu harus cepet gitu, harus cepet kerjanya, harus mentalnya kuat tuh, mentalnya harus kuat, Nggak boleh nangis. nggak boleh. Berarti Karena di kitchen ya Dila kan kerjanya nggak terlalu cepet juga ya, jadi abis nama oh habis kena marah. Terus habis tuh apa lagi ya? kata itunya pas kita nggak cepat kerjanya? Ya biasa kan, itu kan juga buat ngelatih kita juga kan. Tapi itu kok sebulan udah lumayan lah, udah terbiasa gitu. Dan serunya itu kan waktu itu udah nggak ngekos lagi, jadi agak jauh dari tempat magang. Dan di light kami itu kalau di kitchen tuh kan ada kerjanya shift-shiftan tuh. Ada yang shift pagi, ada yang shift sore Sampai sore itu malam dari ya? jam 3 sampai jam 11 Jam 11 malam. Dan dia tinggalnya sendiri, udah jauh banget tuh. Di daerah bypass tuh. Iya, dan kebanyakan shift Dila tuh sore. Itu kerjanya 5 hari kerja, 1 hari libur. Dan banyakkan Dia lebih hari libur tuh, kalau di hotel tuh kan hari liburnya paling yang hari weekend kan. Hari weekday kan, kayak hari Senin. nggak Iya beraturan sih. Jadi nggak beraturan. sistemnya gini, misalnya masuk kerja Senin, nanti sampai Jumat kerja, Sabtu libur, hitung lagi 5 hari. 5 hari habis dari Sabtu, hitung Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Jumat dia libur lagi. Oh, Gitu, berarti tergantung random dari Iya. dia masuk. Gitu. Gila bilang tadi, masuk boga harus siap mental, harus jaga badan, harus pandai-pandai. Dan waktu dalam magang Dila Kalau di boga tuh boleh pakai kacamata? Pas boleh. magang? Kalau yang di kitchen boleh. Oh, yang nggak boleh tuh Kalau di servis hotel. nggak boleh. Kalau nggak, yang servis yang di restoran, yang itu pelayan. Yang waiters. Ayo waiters. Waitersnya biasanya nggak boleh sih pakai kacamata. Berarti dia harus pakai softland. Kayak adik Dila juga boga masuk pakai softland. Oh gitu. I see. Itu ribet banget loh buat orang yang berkacamata di kitchen. Soalnya kalau yang masak yang panas-panas tuh mah, misalnya kita kan masak air misalnya kan, buka tuh nguap tuh ngedap semua di sini. Aman nggak sih? aman aja. Ya gitu, asal ini aja apa namanya, pakaian sih yang berjilbab diikat gitu kan, biar nggak juntai nggak kebakar. Kalau di itu ya kitchen ya. Ya di kitchen Kalau misalkan ada nggak sih yang pakai jilbab syar'i dimasuk kitchen gitu? enggak dong, ke jilbab syar'i ya diikat. Tetap diikat juga? Iya, kalau nggak diikat kan bahaya. Oh gitu ya. Dan di kitchen itu lantainya licin, kita harus pakai sepatu safety atau enggak yang karet deh soalnya. Tapi kan dia pakai itu nggak sih, dia apa tuh namanya, celemek apa? Iya. Celemek. Apron. Ini celemek Aku guys. nggak tahu bahasa Apron. bahasa modernnya guys. Kalau Dila Kan itu pakai apron tuh kan udah ketutup juga nggak sih? oh iya Belum ya? iya sih, tapi kalau
Kami sih banyaknya kami ikat baru, walaupun pakai celemek kali diikat juga, biar rapi juga kan. Kalau di impit gitu kan nggak rapi banget. Tuh jadwal sore itu 3 hari sore, besoknya dia masuk pagi. Itu baru pulang jam 11, nyampe di rumah itu udah jam 12-an. Baru tidur tuh. Nah, jam 4 harus bangun lagi. Kenapa? Kerja lagi dong. Tapi masuk pagi. Tapi kan masuknya sore jam. Tapi besoknya dia pagi, shiftnya jam 7. Jam 7, jadi baru baru tidur jam 12, bangun jam 4 karena Dila tuh Sholat agak dulu. ribet. Sholat sarapan, soalnya kalau nggak sarapan Dila lemes kan. Karena jauh, jam 4 bangun, mandi, nanti jam 6 Dila pergi ke tempat magang. Wow. Iya. Kita nggak boleh telat, jadi biasain disiplin, guys. Iya sih, kalau di hotel tuh kan memang harus tepat waktu banget kan. Iya dong. Telat 1 Nanti- menit aja marah Nanti customer. orangnya nggak makan nanti. Itu berarti kalau kita masak tuh dihitung, maksudnya ada nggak sih waktunya, misalkan masakan ini kan harus jadi sampai jam 7.30 gitu, harus sudah siap. Kalau sarapan sih biasanya ini dibagi-bagi tugasnya loh. Misalnya kalau yang shift pagi itu biasanya dia prepare buat sarapan besok nih. Yang masuk pagi dia potong-potong dulu, potong-potong. Bahan-bahannya di prepare semua, ada dibungkus. Nanti yang shift sorenya dia itu ngolah beberapa masakan buat Berarti sarapan besok. udah kayak kerja sama gitu nggak sih, Iya. dibagi-bagi ya? Yang pagi prepare, terus masak buat karyawannya. Nah yang sore itu dia masak beberapa ya, misalnya kayak kolak gitu kan. Nanti yang malam dia masak yang misalnya nasi goreng atau beberapa gorengan gitu, sama nata yang itu Nata di meja. ya nggak di meja. Kalau di hotel Dila kemarin dia itu kayak apa namanya, bangket, dia disediain di satu meja, nanti tinggal ngambil. Prasmanan ya di Indonesia ya? Iya, Ya gitu. Iya, kami tahu prasmanan. Itu guys. Oke. Oh ya, yang lucu kan? Yang lucu. Jadi Baru keluar. satu mata kuliah ini kan kami disuruh jualan individu sendiri-sendiri. Kami jualan, kami buat produk. Terus kami disuruh titip ke warung terdekat. Itu di biasa dekat kampus. ya gitu nih. Nah, yang kedua kami disuruh kayak catering gitu kan, kayak Kalau nggak salah iya, emang ada nggak sih dulu semester 1-2 ya? 5. Semester Iya, 5. Dila 5. Ada kan Dila posting mango sticky rice. Oh iya. Nah, iya. itu Dila lagi jualan tuh. Jadi mata kuliah itu. Iya, mata kuliah itu namanya MUB, Manajemen Usaha Boga. Nah, terus ada catering itu dia boleh berdua, boleh lebih. Kita biasa misalnya orang mesen kita nih, misalnya snack box 5 gitu, atau kue bolu 1 udah masuk catering gitu. Sama kami disuruh buka restoran kecil-kecilan gitu. Jualan satu kelas kami jualan buka jelain restoran. Nah, yang pertama itu kan individu dulu ya. Individu kami disuruh ACC produk nih, apa yang mau dijual. Jadi Dila ngeblank banget waktu itu, nggak tahu mau jualan apa. Dan dia itu besok. Dila kira itu nggak serius gitu. Rupanya beneran. Jadi Dila beli deh ke pasar, kebetulan lagi di pasar, beli singkong, Dila bikin tela-tela. Tela-tela tuh apa? Singkong goreng yang pakai bumbunya itu loh. Oh, yang pakai bumbu kayak pedas gitu-gitu nggak sih? Iya. Iya. Nah, itu kan kalau dibuka kan harus itu tuh diajarin pakai kemasan, terus pakai label gitu kan. Masukin lah ke dalam itu plastik yang ada zipnya itu mah. Tuh. Nah, itu dia cuma setengah dan tel-telnya tuh udah basah gitu. Udah agak basah, dia masuk ke ruangan ibunya ACC, terus diketawain dong sama ibunya. Kenapa? Ya katanya, ih mau ini yang mau dijual teh ibu, tuh kayak gitu. Terus dia diam aja, keluar dia bilang gini ke kawan, aku kanai cace. Bawa ketawa aja, nggak pengen nangis ya gitu. Karena Isace tuh kena jelek apa tuh, kena ketawain gitu. ledekan lah. Ya, ibaratnya. diledekin. Terus tetap yang itu yang dijual. Enggak dong, terus jalan cari itu. Kebetulan waktu itu lagi musim mangga. Nah, waktu itu jadi temen Dila yang ngilang, ini deh katanya, mau nggak jualan itu, ada jajanan yang hits di Thailand tuh namanya mango sticky rice tuh. Ada yang ketan sama mangga, makan pakai santan gitu.
Nggak Dila pernah coba buat sampel dulu kan. Mm. Dila buat Dila buat 5 itu. Dila kasih ke ibunya. Alhamdulillah itu yang diterima di ACC. Dan itu waktu ACC ada yang beli dong. Serius? Ada yang beli 2 orang nggak salah. Jadi Dila buat 5, yang Berarti makan 2 Dua dikasih ada ke yang ibu beli. 2, yang lainnya dijual. Gak dapat duitnya. Oh, berarti langsung jual ya? Iya, dan itu kebetulan nggak nyangka banget itu jualannya bisa rame. Dan tahu nggak, sebelum jualan kan kami harus ACC dulu kan ke ibunya. Kami 1 hari itu jualannya gini, misalnya kalau yang individu itu dia harus ada peningkatan di setiap harinya. Misalnya hari ini dia jual 5, besok dia jual 7, besoknya jualnya 10. Jadi tiap hari itu harus ada peningkatan kayak gitu. Dia tuh 10 kali kami disuruh jualannya kan. Jadi itu jualan Dila itu gede banget nih, gede ukurannya segini. Dila bawa ke kontainer terus neteng-neteng ke kampus. Harus ACC dulu. Dila kan malu waktu tuh, orang jualan malah diem doang dulu Dila. Jadi ada waktu itu Dila mau pulang, abis pulang dari ACC nih, dari perut lah nenteng kayak gini. Terus ada yang manggil, bukan kita yang jajan, malah dia yang manggil gitu. Dek, sini dulu katanya gitu. Jual itu apa? Jual, iya bang katanya itu. Ini apa, ini ketan pakai mangga, mau dong 2 gitu. Jadi lah heran aja, ih ada aja ya jalannya gitu. Padahal kita belum nawarin. Iya, Dila kan pemalu, bukan malu buat jajain sih, karena apa ya gimana ya, Kayak masih jiwa-jiwa malunya masih gitu ya. iya. Tapi Dila sih kemarin online sih jualnya. Jadi Dan yang tinggal kayak- diantar-antar gitu Iya. aja ya kalau ada yang pesan. Itu lumayan banget, banyak yang bantu, jadi balik ada untungnya. Lumayan. Kenapa sekarang nggak jual itu lagi dia? Mangga lagi mahal ya. Maksudnya itu mangga sama ketan diapain? Ketannya dimasak tuh, terus nanti mangga Dia potong-potong. kayak pasta gitu. Sausnya kental kan. Ketan biasa, ketan kayak seri makan ketan sama goreng pisang, tapi itu mangga. Oh, ketan, mangga, terus sausnya. Sausnya santan. Itu enak ya. Oh, Iya. gitu. Berapa waktu itu Dila jual? Dia jual 15.000. 6.000. Iya. Murah ya? Makanya banyak yang beli. Orang pada heran, Murah. kok jualnya segini gitu. Kirain satu box itu 15. Iya, Dila pernah nanya, orang jual 15.000, Dila dua yang jual 6.000. Udah banyak tuh tadi pengalaman magang. Iya, jurusan kakak itu belajar apa aja udah tadi. Terus kita sekarang bakalan tanya jawab tentang PLK mungkin ya. PLK itu ke sekolah guys. Praktek ngajar. Praktek ngajar, praktik ngajar di sekolah. Kita tanya Dila waktu itu PLK di mana dia? Dila waktu Sini itu lah dia. Dila waktu itu prakteknya deket rumah Dila di Kabupaten Oke. Agam. Magang. Iya. Terus waktu itu kan corona lagi mulai naik tuh, jadi Kak disarankan buat PLK-nya deket rumah. Jadi ada SMK, kebetulan ada SMK Boga deket rumah, daftar di situ. Cuman berdua tuh, dan yang Boga sendiri Dila, berdua Tapi sama di teman. situ pas PL daring atau Daring. Kalau Pertama daring tuh gimana caranya? Berarti siswa tuh daring. Kalau tuh Dila ngajar, Dila itu pamong Dila suruh buat, pamong tuh guru pembimbing kita ya guys, di sekolah. di sekolah. Jadi Dila buat panterinya tuh di PPT kan. PPT nanti Dila buat kayak video, suaranya suara Dila. PPT I know. dia jelasin, kirim ke grup WA. Soalnya karena sekolah Dila itu dekat kampung kan, jadi susah buat siswa selain jaringan, siswa banyak yang nggak punya HP kan. Jadi nimpang orang tua buka WA doang. Kalau Google Classroom kan agak ribet tuh kayaknya. Jadi via WA itu pun ya agak susah juga mereka via WA. Nah di situ sih. Oh iya sih, memang waktu itu kan PL memang daring ya. Sampai sekarang pun masih daring kan? Iya, tapi Dila ada ngajar langsung. Ada pernah. Oh, Ih, itu seru banget. itu emang di sekolah tuh udah ada tempat itunya ya? Kayak tempat apa sih? Buat khusus praktek. masaknya ya? Ada. Gimana tuh rasanya belajar Ngajar. ngajar siswa bersama siswa? Aduh. Main seru sih, seru. Memang anak tuh antusias ya? Ada yang antusias, ada yang enggak. Jadi praktek Dila kan kemarin ngajarnya
kelas 12 sama kelas 11, Hmm. tapi cuma satu mata pelajaran doang, ngajar pastry sama bakery, Hmm. pastry bakery. Jadi kami praktek itu Dila pernah waktu itu praktek Dila seminggu full, Hmm. dibagi 2 sesi. Satu sesi itu ada 8 orang untuk praktek doang. Dan karena mereka itu kan sayangnya kan karena keterbatasan alat kali ya dari sekolahnya, jadi cuma mulai praktek dari kelas 2 doang. Jadi mereka kan nggak tahu, baru gitu ya? perdana pula prakteknya sama Dila gitu. Jadi Dila harus ekstra gitu, harus diawasin gitu, harus cepet juga karena waktu itu kan prakteknya roti, jadi kan roti nggak boleh lama-lama tuh buatnya, nanti dia asam karena kita kelamaan kan buatnya, dan manual gitu. Dan lucunya kan bayangin aja orang baru masak bikin roti kayak mana mulennya, mereka pada kecapean semua, kasihan. Oh. Tapi pada seneng kan belajar kayak Seneng sih kayaknya. wow. Hal yang didapat kalau belajar ini baru ceritanya, belum kalau benar-benar ngerasain. Kalau udah Seru banget. ngerasain, rasanya mantap tuh. Pokoknya kalau untuk adik-adik yang mau masuk ke Boga, boleh banget tuh, bakalan banyak hal yang didapat. Oke, karena sudah banyak banget nih perbincangan kita, mungkin ada closing statement dari Kak Dila ya. Atau apapun lah gitu, boleh. Kayak ya, jadi yang minat Boga ya jangan ragu aja kan, karena kita kan jangan patah semangat karena orang bilang ngapain masuk Boga, cuma masak doang. Enggak kok, kita nggak masak doang, kita harus kreatif, kita itu harus tahu mau masak apa besoknya, harus bisa ngubah-ngubah bentuk, harus apa lagi ya, tadi Dila ada ngomong kita juga ada ngegambar. Iya, itu ngegambar apa? Jadi itu ada mata kuliah itu kami kayak ngubah masakan tradisional jadi bentuknya kayak masakan Indonesia, masakan Western, masakan Barat gitu. Misalnya rendang tapi bentuknya stick gitu. Jadi kami itu digambar dulu harus di ACC sama dosennya dulu kan. Misalnya gambarnya, dagingnya di sini letaknya nih, hiasannya gimana gitu. Itu berarti harus dirancang dulu ya? Iya, itu seru sih. Boga tuh nggak cuman masak doang guys. Kita juga itu ada disuruh ngumpulin resep yang udah kita praktekin, kita buat buku resep. Jadi penulis juga guys. Penulis buku resep. Apalagi ngajar juga nih. Seru. Itu untuk S1. Kalau D3 enggak ya? Enggak. S1 Boga. Ya, pokoknya banyak deh. Banyak bidang nanti kalau udah lulusan Boga, ya kan? Iya, bisa buka usaha sendiri, bisa ngajar kan. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata untuk semangat adik-adik. Iya. Siapa tahu ditonton sama adik-adik nih. Iya, pokoknya jangan takut aja, coba aja dulu. Gitu. Jangan salah pilih IKK pokoknya ya. Prodinya PKK. Ya. PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jangan PKN gitu. Nanti salah pilih guys. Oke guys, itu aja bincang kita berdua kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang memang mau masuk Boga. Semoga jadi termotivasi dengan saya mengundang salah satu mahasiswa dari jurusan Boga. Jurusan apa sih? Iya. Pokoknya Boga. Konsentrasi Tata Boga S1. Ada juga D3-nya guys. Oke, ditunggu aja video selanjutnya. See you. Dadah. Thank you Kak. Iya, makasih juga.